Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat selalu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa saya harap yang memimpin Mas Danang. Mari Mas Danang dipimpin berdoa. Berdoa cukup. Anak-anak semuanya, Bapak lanjutkan untuk absensi pagi hari ini. Danang hadir, Anto, Fajri, Ane, Basori, Abror, Akbar, Rianto, hadir semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ruqsah. Ada yang pernah dengar ruqsah itu apa? Oh iya, Anto, pinter apa ruqsah? Oh iya, ruqsah itu kemudahan. Rianto, apa ruqsah? Kelonggaran. Iya, betul. Jadi ruqsah itu bisa dimaknai dengan keringanan atau kelonggaran. Kalau dari sisi istilah, ruqsah itu adalah perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, dalil ruqsah ini dijelaskan atau disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang penggalanya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, anak-anak semuanya, tentunya ada alasan diperbolehkan ruqsah. Setiap mukmin itu boleh melakukan ibadah dengan ruqsah dengan catatan. Yang pertama, dalam perjalanan musafir. Tentunya musafir di sini bukan untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi untuk melakukan kegiatan, aktivitas yang baik. Kemudian yang kedua, alasannya diperbolehkan ruqsah karena alasan tidak mampu, misalnya tidak mampu menjalankan puasa. Nah, tidak mampu menjalankan puasa itu karena sebab. Nah, sebabnya apa? Nanti akan kita kupas satu-satu. Setelah kita mengetahui beberapa tentang pengertian ruqsah, kemudian dalilnya, kemudian alasan diperbolehkan ruqsah, maka kita harus mengetahui macam-macam ruqsah. Yang pertama, ruqsah dalam ibadah sholat. Orang itu boleh melakukan sholat dengan cara dijamak atau dikosor. Alasannya karena apa? Karena dalam perjalanan atau sakit. Jadi kalau kalian sedang perjalanan misalnya, kemudian ada yang sakit, maka boleh melakukan sholat dengan cara dikosor, diringkas atau digabung atau dijamak. Nah, perintahnya ada di mana? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Kemudian setelah ruqsah dalam sholat kalian mengetahui, maka ada lagi ruqsah dalam puasa. Orang sakit ya, kemudian wanita haid, wanita nifas ya, itu boleh tidak berpuasa pada waktu bulan Ramadan, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wanita hamil atau ibu menyusui
mereka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, tapi harus mengganti di hari yang lain dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya tua renta atau jompo atau lansia, maka bagi mereka cukup mengganti dengan membayar fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu adalah pemberian. Ya, pemberian apa? Pemberian makanan pokok kepada fakir miskin. Nah, apa yang diberikan? Bisa memberikan sejenis ukuran fidyah. Ukuran fidyah itu 1 mud atau 0,75 liter. Misalnya kalian mau fidyah beras, disesuaikan daerahnya. Kalau di Jawa ya beras, ya. Mungkin di luar Jawa ada yang jagung, ada yang sagu, dan seterusnya. Bisa juga dengan makanan jadi, lalu mengundang fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Itu terkait dengan fidyah. Kemudian rukhsah dalam zakat. Apa rukhsah dalam zakat? Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Kemudian pembayaran zakat dapat diwakilkan. Kemudian yang ketiga, bisa dibayar beberapa hari sebelum Idul Fitri. Itu terkait rukhsah dalam zakat. Kemudian yang terakhir, rukhsah dalam haji. Apa saja keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah dalam ibadah haji? Yang pertama, bagi orang yang mampu. Haji itu hanya bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak perlu melaksanakan ibadah haji, tidak apa-apa. Kemudian haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Kemudian haji ditunda, boleh ditunda meski sudah mampu. Kemudian yang keempat, boleh memilih tamattu, qiron atau ifrad. Kemudian yang kelima, boleh dikerjakan orang lain atau dibadalkan. Mungkin karena orang tuanya meninggal, maka hajinya diwakilkan oleh anaknya, itu boleh. Kemudian dam boleh digantikan dengan puasa. Kemudian tidak bermalam di Mina itu diperbolehkan dalam ibadah haji. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah kita mempelajari rukhsah ini, yang pertama mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Kemudian yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak ekstrim. Kemudian yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Baiklah anak-anak, mungkin itu cukup ya terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti untuk selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Setiap kelompok nanti Bapak akan minta untuk menganalisis, membahas tentang macam-macam rukhsah. Untuk kegiatan hari ini saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.